udah ada giginya ini aku cuma gigit dulu. Oke, udah kek. Ah, Kek, apaan? nih. Udah komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu. Alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang kita bisa waras dalam melaksanakan kegiatan kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah bersama dengan kita mencatat malaikat-malaikat raqib dan atid akan mencatat perbuatan-perbuatan yang baik untuk kita lakukan. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dengan mempelajari ayat-ayat Allah agar kita selamat dari azab kubur dan siksa neraka. Dan kita dimasukkan kepada golongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan untuk kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa menurunkan salawat dan salam kepada dia. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat itu, mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk selanjutnya dibaca tuh, kita baca. Lalu ini Hajat manusia yang masih mampu berpikir dengan akal sehat, menimbang dengan hati yang suci, dan jiwa yang tenang, pasti mengakui bahwa fitrahnya berhajat kepada sesuatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, dan selamat. Hajat dari fitrah manusia itu sama, tetapi setelah manusia dewasa, tidak semua ada persamaan untuk meletakkan hajatnya itu. Tidak sama tempat meletakkan hajat itu karena timbullah cara-cara yang berbeda dalam mencapai hajat itu. Perbedaan cara-cara ini selalu menimbulkan pertarungan, pertentangan, permusuhan, penumpahan darah, dan peperangan. Demikianlah yang seperti itu berjalan sejak Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa berputra-putri dan bercucu sampai sejak bertemu dengan hari yang terakhir dari hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini. adat manusia yang masih mampu berpikir dengan akal sehat, menimbang dengan hati yang suci. Jadi akal sehat itu menimbang dengan hati yang suci dan jiwa yang tenang. Pasti mengakui bahwa fitrahnya hajat kepada sesuatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, dan selamat. Jadi kehidupan manusia itu sebenarnya itu adalah mencari kebahagiaan, sejahtera, dan selamat.
Dia jatuh dari fitrah manusia. Manusia pada dasarnya dilahirkan dengan fitrah, ya, suci. Ya kan? Fitrah itu artinya suci. Itu sama. Walaupun dia si kafir, ya, dia lahir pasti dengan fitrah dan suci. Tapi setelah dewasa dia karena orang tuanya kafir, nah, makanya dia menjadi kafir. Tetapi setelah manusia itu dewasa, tidak semua ada bersamaan untuk melaksanakan hajat itu. Tidak sama tempat meletakkan hajat itu. Itu setelah dewasa. Jadi proses dari anak anak bayi, ya, menjadi balita, menjadi berakal, adalah prosesnya tidak sama setelah punya akal lewat. Jadi karena itu timbullah cara-cara yang berbeda dalam mencapai hajat itu. Jadi perbedaan antara perbedaan cara-cara ini selalu menimbulkan pertarungan, pertentangan, permusuhan, dan penumpahan darah dan peperangan. Jadi orang misalnya konflik, ya, berperang, bermusuhan, ya, pertumpahan darah, itu karena hajat yang berbeda-beda. Demikianlah eh, yang seperti itu berjalan sejak Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Hawa dan putra putrinya dan anak cucunya sampai kelak bertemu dengan hari di akhir hidup dan kehidupan di dunia yang sama. Jadi bagaimanapun kita punya keinginan dalam keluarga kita, kita akan selalu bersih mati suci, ya, pikiran jernih itu tetap akan muncul. Kenapa? Perkembangan itu ada di dalam diri masing-masing. Bagaimana supaya hajat manusia itu dipelihara, supaya fitrahnya tetap ada? Maka dia tidak boleh melepaskan diri dari ajaran-ajaran Allah. Di mana ajaran-ajaran Allah itu dalam Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya dibaca saja, tetapi dipelajari, dipahami, diprogramkan, dipraktekkan, dilaksanakan, dan disiarkan. Di mana disiarkannya? Ya dalam keluarga sendiri. Kalau kita tidak punya keinginan untuk arah ke situ, tidak akan bisa adat manusia itu akan terpelihara dengan baik. Oh, kita cukup hanya belajar di waktu kecil saja, di waktu kuliah saja. Sekarang tidak usah belajar lagi. Itu akan nanti lama-lama akan hilang itu fitrah dan hajat sendiri. Jadi oleh sebab itu, makanya kata Nabi, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu, ya, sejak dari dunia sampai akhir hayat kita, sampai kita mati. Jadi oleh sebab itu tidak ada istilah pensiun dalam mempelajari dan menjaga fitrah manusia itu sendiri. Dan kita jangan menganggap diri kita sempurna. Nabi saja yang sudah mendapatkan sertifikat untuk menjadi ahli surga, dia masih tetap belajar, masih tetap melaksanakan sertifikasi. Itulah contoh yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sama di dalam keluarga seperti ini. Lanjut. Senang bisa baca. Ada sisir. Tinggal lumayan. Saya itu Pertama masuk pertama dan boleh. kedua efek nyawa Ini start share. dengan Ini. turunkan Tuhan Allah
permukaan bumi ini Geser sini. bahkan sebelum kedua makhluk ini dijadikan Ya. oleh Tuhan Allah. Tak baca. Pertarungan, sini. Oh, udah masuk kan? pertarungan, pertentangan, permusuhan, Siapa tuh yang masuk? perkelahian, ketumpahan darah, Tanya, dan Bapak. peperangan itu sudah terlebih dahulu dicemaskan oleh para malaikat. Para malaikat menyatakan melahirkan perasaan cemas mereka di hadapan Tuhan Allah. Udah ada. Ketika Tuhan Allah mengatakan kepada mereka, malaikat, bahwa Dia Tuhan Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Tetapi Tuhan Allah sungguh lebih mengetahui. Ya. Ya, sebelum manusia pertama dan kedua, ya, pertama itu adalah Adam, yang kedua adalah Hawa, ya. Diturunkan Allah ke permukaan bumi ini, bahkan sebelum kedua makhluk ini dijadikan oleh Allah, oleh Tuhan Allah. Pertarungan, pertentangan, permusuhan, perkelahian, pertumpahan darah, dan peperangan itu sudah lebih dahulu dicemaskan oleh malaikat. Jadi sebelum adanya Adam dan Hawa ini sudah ada sebangsa manusia yang namanya jin, ya, bangsa jin itu sudah ada di muka bumi ini. Tetapi dia, bangsa jin ini adalah bangsa yang sukanya pertarungan, pertentangan, permusuhan, perkelahian, pertumpahan darah, dan peperangan. Itu sudah terlebih dahulu dicemaskan oleh malaikat. Malaikat sudah menyaksikan. Jadi sebelum Adam itu diciptakan sudah ada. Jadi makanya jin, iblis itu adalah saudara tua. Nah, para malaikat menyatakan melahirkan perasaan cemas, ya, mereka di hadapan Tuhan Allah. Ketika Allah itu akan mengatakan kepada mereka, para malaikat, bahwa dia, Allah, akan menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi Allah sungguh lebih mengetahui. Ini yang dicemaskan. Yang dicemaskan oleh malaikat itu apa? Kalau diciptakan lagi manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi, akan terjadi hal-hal yang sama, ya Allah. Pertarungan, pertentangan, permusuhan, perkelahian, itu pertumpahan darah itu akan terjadi lagi. Buat apa diciptakan Adam dan Hawa itu? Nah, makanya Allah menyatakan bahwa sesungguhnya lebih mengetahui dari apa yang dia lebih tahu dari apa yang dia tahu daripada malaikat yang bertanya itu. Kita lanjut, ya. Nah, siapa yang baca nenek? Pentingnya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku tidak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah pada padahal kami senantiasa bertasbih dengan memikir engkau dan menciptakan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kami. Ya, bunyi ayatnya seperti yang dikatakan oleh Allah pada malaikat di surat Al-Baqarah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha
ويفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونغفر لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ingatlah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di kaum. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Nah, ini firman Allah itu jawab oleh malaikat. Orang yang akan berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Nah, ini adalah terjadi dialog sebelum Adam itu diciptakan oleh Allah. Ya, inilah dialog ini. Ini kalau kita tidak baca ayat ini, kita tidak paham bahwa kita akan selalu menganggap bahwa tidak jadi apa-apa. Itu sebenarnya sebelum Adam dan Hawa itu sudah terjadi permusuhan. Sudah diwariskan dari tertuai dari manusia itu adalah bangsa jin dan manusia itu. Dan lanjut. Maria, sini Maria. Ini jurusan Maria. Buat kita bangun jatuh dari atas langit. Kalau baca bisa abang loh. Nah, ini abang ya. Maksud ketika 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 dah sekarang baca sudah selesai dia dua kalimat saja. Baca telah baca nah, Sampai deh. ya Dunia sangat Tuhan Allah. Sebenarnya banyak lah. Ada bermadu lagi ya. Firman Tuh abang loh. Lihat loh. saya malaikat. Sesungguhnya saya akan jadikan korsa yang di Bumi yang atas di atas bahkan jawab mereka malaikat adalah wajar atau jadikan Apa suaranya masih begitu sempit? atas Suaranya nyimpen suaranya cupeng. Masih bumi. Membinasakan dan menumpahkan darah dan terangkat jangan berbisik. sedangkan kali Di memuji dan membesarkan
Tawi. Betawi. Betawi. Ya, bagus baca ya. Tapi nggak bagus lagi itu bacaannya kalau sering berlatih. Langganan adalah guru. Jadi maksudnya ketika Tuhan Allah itu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan jadikan khalifah di atas bumi. Itu Allah yang bicara pada mereka. Maka jawab para malaikat, adakah wajar engkau menjadikan khalifah di atas bumi yang akan membinasakan, menumpahkan darah, sedangkan kami selalu bertasbih memuji dan membesarkan engkau. Ya, ini para malaikat ini adalah yang tidak mau bertarung seperti bangsa jin dan iblis itu. Makanya nggak akan aman, mereka maunya aman saja. Jadi makanya itulah pertanyaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kami ceritakan Adam itu tadi. Kalau malaikat selalu bertasbih ya, kemudian membesarkan Allah, maka Allah berfirman, ya cukuplah kamu seperti kamu ini ya. Ya Allah, saya lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu tahu. Jadi kalau Allah menciptakan itu, Allah lebih tahu dia akan menciptakannya. Jadikannya si Adam dan si Hawa itu ya karena untuk khalifah di muka bumi yang akan berbumi. Kenapa bumi itu dijadikan oleh Allah agar untuk tempatnya manusia ya yang diwariskan kepada hamba-hamba yang saleh. Karena kalau tidak diwariskan kepada hamba-hamba yang saleh ya terjadilah pertarungan seperti permusuhan, pertumpahan darah, peperangan, ya, zalim dan zalimi. Nah, ini kalau orang tidak saleh itu seperti itu. Contohnya di eranya pemimpin kita 10 tahun terakhir ini kekacauan terjadi karena dia tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, tidak mengikuti Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara Indonesia, sebagai Pancasila, sebagai falsafah negara. Nah, jadi seperti ini. Jadi pertarungan itu terjadi di mana-mana, korupsi terjadi di mana-mana, menzalimi orang di mana-mana, merampas kekayaan orang-orang di mana-mana. Inilah kekecewaan seperti itu yang digambarkan oleh Allah seperti terjadinya zamannya saudara tua kita itu bangsa jin yang itu sebelum Nabi Adam alaihi salam. Nah, di eranya Jokowi ini ya terjadi permusuhan terus kemana-mana, bohong membohongi, mengibuli, korupsi, semuanya anggota dewan itu rata-rata komisi 11 itu korupsi semuanya. Kalau dia masuk ke penjara, penjara semua. Sekarang ada undang-undang lagi bahwa yang diciptakan oleh sebangsa jin itu di DPR itu bahwa akan dijadikan undang-undang semua orang-orang yang menghasut segalanya akan dipenjarakan tanpa melalui pengadilan. Ini salah satu di antaranya uh, uh, pembicaraan antara jin yang ada di DPR itu ya untuk dia aman tidak masuk penjara. Dia mempertahankan itu sebangsa jin yang seperti itu yang harus diperangi oleh orang-orang yang saleh. Lanjut. Kanan. Dan dijadikan dan dijarkan Tuhan Allah kepada Adam nama-nama barang. Kemudian Tuhan Allah menguji para malaikat
sesuai dengan apa yang sudah diajarkan kepada Adam. Maka para malaikat menyerahkan pada Tuhan Allah seraya berkata, Maha suci Engkau, hai di dalam pengetahuan sesungguhnya Engkau pandai. Ya, setelah terjadi dialog antara malaikat dengan Allah dengan malaikat, bahwa pertanyaan dari malaikat itu menjadi Adam, saya kata Allah, saya lebih tahu daripada apa yang kamu tidak tahu. Nah, setelah Adam dijadikan, Allah tidak tahu dengan rencananya menjadikan si Adam itu. Si Adam itu diajarkan oleh Allah kepada si Adam itu apa nama-nama barang. Kemudian Tuhan Allah itu menguji para malaikat sesuai dengan apa yang sudah diajarkan kepada Adam. Maka para malaikat menyerah kepada Tuhan Allah seraya bertahun. Nah, jadi setelah si Adam itu diciptakan oleh Allah, Allah ajarkan itu nama-nama barang-barang flora, fauna yang ada di bumi dan di langit, diajarkan kepada si Adam. Nah, coba kalau kamu bisa menjawab pertanyaan itu, coba tanyakan ke si Adam itu apa nama-nama barang, benda langit, benda bumi yang ada di air, ada yang ada di perut bumi, coba sebutkan. Tanya oleh malaikat kepada si Adam. Si Adam bisa lancar membaca. Kalau di langit bintang bulan, ya segalanya planet-planet itu hafal sama si Adam semua. Karena sudah diajarkan oleh Allah. Kemudian ada di laut flora fauna, buat tumbuh-tumbuhan dan kemudian ikan dan segalanya ada di dalam laut, hafal sama si Adam karena sudah diajarkan oleh Allah. Makanya malaikat menyerah kepada Allah seraya berkata, Maha suci Engkau, hai Allah, tiadalah pengetahuan kami melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau mengetahui lagi Maha pandai. Nah, jadi dengan seperti itulah Allah memberikan contoh kepada para malaikat yang tadi selalu bertanya juga, ya. Diajarkan dulu, pintar si Adam daripada malaikat. Padahal malaikat itu ilmunya dikit doang. Kalau istilah malaikat itu penjaga angin, ya jaga anginnya. Cabut nyawa, ya cabut nyawa. Ya, penjaga air, ya itu saja. Penjaga gunung juga seperti itu. Penjaga matahari juga itu aja ilmunya. Tetapi si Adam semuanya meliputi langit dan bumi yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Kita lanjut. Nah, siapa nih? Atem. Atem ganteng. Tim, nih, Tim. Ini dong. Sini hati. Ya lama banget. Wih. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengungkapkannya kepada para malaikat itu, berfirman, sebutkanlah kepada nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan
Ya, ya dibagus ya, coba hati udah tingkat 10 gitu ya. Terus kelas 10. Kita lanjut ya. Jadi yang dibaca oleh Atin surat Al-Baqarah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamu adamal asma'ul kullaha summa aradahum alal malaikati wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, semua benda seluruhnya ada di langit dan bumi. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, ya, sebutkanlah kepadaku nama benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Hanya telah dan di surat 2 Al-Baqarah ayat 32-nya lalu lalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha mencapai. Lihat ayahnya tuh. Ya Rabi waktunya. Iya. Halo. Ya. Ya. Terakhir. Kemudian Tuhan Allah memerintahkan supaya mereka sujud tunduk kepada Adam. Mereka patuh dan lalu tunduk. Hanya sang iblis yang mengingkarinya, iblis takbur. Iblis enggan tunduk kepada Adam. Kemudian daripada itu lalu dijadikan Tuhan Allah manusia yang kedua, yaitu Siti Hawa. Adam dan Siti Hawa ditempatkan keduanya di surga dengan syarat bahwa mereka tidak diperkenankan oleh Tuhan Allah mendekati suatu pohon karena akan berakibat bahaya kali ya. Ya, setelah terjadi dialog antara Adam dengan malaikat dan Allah dengan malaikat juga. Kemudian Tuhan Allah itu memerintahkan kepada supaya mereka malaikat itu sujud tunduk kepada Adam. Nah, karena kamu cetek, katanya kamu harus akui itu si Adam itu sujud kepadanya. Mereka pun patuh dan lalu tunduk. Nah, sujud dia. Saya kalau ilmu benda-benda langit dan bumi itu saya tidak ngerti. Saya harus berguru kepadamu Adam. Kita tunduk dan sujud ya. Iblis yang mengingkarinya, iblis itu tidak mau karena dia takabur. Iblis itu enggan untuk tunduk kepada apa. Jadi dia sudah melanggar iblis. Perintah Allah tidak dilakukan lagi oleh dia, oleh iblis tadi. Karena dia menganggap tidak level bahwa dia sujud kepada si Adam. Kalau malaikat tidak ada istilahnya mikirkan derajatnya, tapi karena dia punya ilmu ya dia harus akui bahwa si Adam itu memang lebih hebat daripada si malaikat. Dan si iblis ini sombong dan takabur dan enggan dia tunduk pada Adam. Kalau dia tidak mau lagi mengikuti perintah Allah, itulah namanya si menjadi orang kafir, si iblis. Kemudian daripada itu, lalu dijadikanlah oleh Tuhan Allah manusia yang kedua. Ya, setelah terjadi peristiwa itu dijadikan yang kedua, yaitu Siti Hawa. Adam dan Siti Hawa ditempatkan keduanya di surga dengan syarat bahwa mereka tidak diperkenankan oleh Allah mendekati suatu pohon. Ya,
karena akan akibat aniaya. Itulah cerita yang terjadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34 dan Al-Baqarah ayat 35. Nah, tadi dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ini mau ngomong nggak nih? Wih, ini mak Capek ya? diajak nih. Capek, weh. Halo. Mana tadi? Karena, woi, ada Oi. hantu.